pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemasangan current limiting device atau CLD ini diharapkan mampu minimalisir potensi gangguan serta menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat. Kita berharap semua desa, kelurahan di Kabupaten Muara Enim ini menjadi desa atau kelurahan yang melaksanakan gerakan masyarakat sehat. Dan kebetulan kenapa kita canangkan di Desa Harapan Jaya, karena desa ini yang lebih dulu siap. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita, PLN ULP Prabu Muli melakukan pemasangan LCD tanpa padam. Samsat 4 Palembang melakukan perbaikan sistem pengawasan di lingkungan kantor. Inilah Warta Berita selengkapnya diisi hari ini Rabu 15 April 2026 bersama saya Dela Wawi. PLN ULP Prabu Muli melakukan pemasangan LCD tanpa padam guna meningkatkan keandalan listrik di Prabu Muli. PT PLN Persero melalui unit layanan pelanggan atau ULP Prabu Muli melakukan pengerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB dengan memasang Current Limiting Device atau CLD pada jaringan distribusi listrik di ruas jalan nasional wilayah kerjanya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keandalan pasokan listrik tanpa gangguan aktivitas pelanggan. Manajer PLN ULP Prabu Muli, Iksan Rahmadi mengungkapkan, pemasangan CLD bertujuan memperkuat ketahanan sistem distribusi terhadap potensi gangguan seperti arus lebih dan hubungan singkat. Pekerjaan dilakukan oleh tim PDKB dari UP3 Ogan Ilir yang telah bersertifikasi dan berpengalaman dengan pengawasan ketat dari tim keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan diawali dengan safety briefing serta pengamanan area kerja guna memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar. Melalui pekerjaan PDKB ini, kami berupaya meningkatkan keandalan jaringan tanpa harus melakukan pemadaman listrik kepada pelanggan. Pemasangan current limiting device atau CLD ini diharapkan mampu minimalisir potensi gangguan serta menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat. Ditambahkan Iksan bahwa metode PDKB memungkinkan pekerjaan dilakukan tanpa pemadaman listrik, sehingga pelanggan tetap menikmati layanan secara normal. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkualitas, sehingga mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Prabu Muli. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Literasi digital masyarakat masih rendah. Dewan Pers dorong mahasiswa dan media gencarkan informasi yang terverifikasi. Literasi digital masyarakat dalam mengakses informasi masih rendah jika dibandingkan dengan waktu dalam mengakses informasi itu. Apalagi di era kecerdasan buatan, masyarakat justru tidak bijak dalam memanfaatkannya. Untuk itu, Dewan Pers menilai perlunya dorongan kepada media dan mahasiswa agar menjadi pemberi informasi yang terverifikasi. Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Rosarita Niken Widya Astuti menyebutkan masyarakat yang terliterasi digital akan kritis terhadap informasi. Kemudian masyarakat dapat membedakan antara fakta dan opini. Dan juga masyarakat yang memiliki literasi digital baik tidak akan mudah membagikan informasi melalui laman sosialnya. Karena itu, Niken berharap pada mahasiswa dan media dapat menjadi pemberi informasi yang terverifikasi agar dapat menjadi lawan era disinformasi, apalagi dengan meningkatnya kecerdasan buatan yang digunakan masyarakat. Masyarakat yang sudah terliterasi itu yang pertama dia kritis terhadap informasi. Kalau ketika kita membaca sesuatu, ini benar apa enggak ya? Paling tidak itu dulu. Itu artinya dia sudah paham tidak semua informasi di media sosial itu adalah informasi yang benar. Yang kedua, dia bisa membedakan antara fakta dan opini. Kalau ada satu berita, kemudian kita percaya,
Padahal ini adalah opini. Opini itu ya tergantung yang menulis. Kalau yang menulis ingin. Pernyataan itu disampaikan Rosarita Niken dalam kegiatan Insak Talk Cerdas di Era Kecerdasan, Palembang, Selasa 14 April. Niken menambahkan Dewan Pers terus mendorong mahasiswa dan jurnalis menulis sesuai dengan kode etik jurnalistik yang transparan, tidak menghakimi, tidak berupa hoaks, dan memastikan penggunaan kecerdasan buatan sebagai dukungan dalam penulisan yang harus dicek dan recheck sebelum dipublish. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Samsat 4 Palembang melakukan perbaikan sistem pengawasan di lingkungan kantor, menyusul kasus kehilangan kendaraan milik warga di area parkir. Laporan Esi Armisi. Samsat 4 Palembang memperketat pengamanan kantor dengan menambah CCTV, memperbaiki SOP, dan menutup celah rawan di area belakang kantor. Untuk memastikan keamanan layanan publik lebih optimal, menyusul kasus kehilangan sepeda motor milik warga di area parkir kantor pada 6 April lalu. Kepala UPTB Samsat 4 Palembang, Dimas F. Wahyudi menegaskan, evaluasi dilakukan menyeluruh agar potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan. Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan, juga meningkatkan keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang. Untuk evaluasi kita akui masih ada spot-spot yang belum tercover oleh CCTV yang aktif sekarang. Itu akan kita laporkan ke pimpinan, dan untuk evaluasi kita akan berkoordinasi dengan manajemen security untuk memperbaiki SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas keamanan. Dimas menambahkan, pihaknya melakukan koordinasi dengan korban dan tetap memberikan perhatian kepada korban. Pihak Samsat memastikan telah berkoordinasi dengan korban dan membuka kemungkinan solusi, termasuk bentuk tanggung jawab atas kejadian tersebut. Esi Armisi melaporkan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencanangkan Desa Harapan Jaya sebagai kampung germas percontohan guna memperkuat penanggulangan tuberkulosis sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sehat dan produktif. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencanangkan Desa Harapan Jaya sebagai proyek percontohan Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Program ini difokuskan untuk memperkuat upaya pemberantasan kasus tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Dr. Eni Zatila mengatakan, Desa Harapan Jaya dipilih sebagai kampung germas pertama karena dinilai paling siap dalam memenuhi sejumlah indikator yang ditetapkan. Salah satu indikator penting yang telah diterapkan adalah kawasan tanpa rokok di lingkungan desa. Hari ini pada hari ini kita melaksanakan 2 kegiatan, yaitu peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia dan pencanangan Kampung Germas yang dilaksanakan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Enim. Kita berharap semua desa, kelurahan di Kabupaten Muara Enim ini menjadi desa atau kelurahan yang melaksanakan gerakan masyarakat sehat. Dan kebetulan kenapa kita canangkan di Desa Harapan Jaya? Karena desa ini individu siap nih. Desa ini juga melaksanakan salah satu indikator penting dari salah satu gerakan tadi itu adalah desa kawasan tanpa rokok. Sementara itu, salah satu warga Harapan Jaya, Purwanti, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Kampung Germas yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari sosialisasi tentang penyakit tuberkulosis paru, serta menikmati layanan pengobatan gratis tanpa harus mengeluarkan biaya. Ya, saya selaku warga Desa Harapan Jaya sangat berterima kasih dengan adanya acara ini. Semua warga bisa berkumpul bersama mendengarkan sosialisasi masalah penyakit TB paru. Jadi kami sangat bahagia dan bersyukur dengan adanya acara ini. Masyarakat itu bisa menikmati obat gratis Puskesmas di rumah sakit. Jadi kami tidak perlu mengeluarkan biaya lagi.
Penetapan Desa Harapan Jaya sebagai Kampung Germas menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung visi nasional mewujudkan masyarakat sehat dan produktif. Pemerintah berharap desa ini dapat menjadi percontohan bagi 245 desa dan 10 kelurahan lainnya dalam menciptakan lingkungan bersih, bebas asap rokok, serta didukung ketersediaan sarana mandi cuci kakus atau MCK yang memadai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Puskesmas Pangkalan Balai intensifkan imunisasi campak balita. Kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara rutin di Posyandu diharapkan mampu meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayah Pangkalan Balai. Dengan cakupannya optimal, resiko terjadinya kejadian luar biasa penyakit campak dapat diminimalkan. Masyarakat antusias untuk imunisasi campak karena takut adanya wabah campak sekarang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui UPTD Puskesmas Pangkalan Balai terus mengintensifkan imunisasi campak bagi balita sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Kegiatan ini dilaksanakan di Posyandu Mawarkasi, Bom Berlian, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3 pada Selasa 14 April 2026. Imunisasi ini menyasar balita usia 9 bulan hingga 5 tahun dengan tujuan meningkatkan kekebalan tubuh anak sejak dini. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan terlindungi dari penyakit campak yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini terpantau cukup tinggi. Para orang tua secara aktif membawa anak mereka ke Posyandu untuk mendapatkan layanan imunisasi sekaligus menerima edukasi mengenai pentingnya vaksinasi sesuai jadwal. Bidan Puskesmas Pangkalan Balai, Epi Patmawati menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan tren positif dibandingkan bulan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa imunisasi merupakan langkah efektif dalam mencegah penyebaran penyakit campak. Dikatakan Epi, data Puskesmas mencatat pada bulan sebelumnya lebih dari 40 balita telah menerima imunisasi campak. Sementara pada April 2026, lebih dari 20 balita telah mendapatkan vaksinasi dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah. Sangat mendukung masyarakatnya, banyak imunisasi di sini. Untuk bulan 3 kemarin sudah mencapai 40 lebih dan bulan sekarang bulan 4 22 bayi balita. Untuk imunisasi campak ini dari 9 bulan sampai 5 tahun. Selain pemberian imunisasi, petugas kesehatan juga memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya menjaga kesehatan anak serta melengkapi jadwal imunisasi dasar. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan vaksinasi dan mencegah terjadinya kejadian luar biasa penyakit campak di wilayah Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Posyandu yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, diharapkan anak-anak Banyuasin tumbuh sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRT tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pengamat sepak bola menilai peluang Sumsel United menuju Liga 1 Indonesia masih terbuka selama tim mampu meraih hasil sempurna pada 3 laga terakhir. Perjalanan Sumsel United menuju kasta tertinggi sepak bola nasional musim depan masih terbuka. Meski persaingan papan atas semakin ketat, Laskar Juara tetap optimis menatap 3 pertandingan tersisa di kompetisi Pegadaian Championships 2025-2026. Optimis itu muncul setelah Sumsel United berhasil menambah poin usai bermain imbang 1-1 melawan FC Bekasi City di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Tambahan 1 angka membawa Sumsel United naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan 38 poin dari 24 pertandingan. Meski masih tertinggal dari 2 tim teratas, peluang promosi dinilai belum tertutup. Sumsel United kini terpaut 7 poin dari Garuda Yaksa FC di posisi kedua dan selisih 9 poin dari pemuncak klasemen Adiaksa FC Banten. Pelatih kepala Sumsel United, Nil Mazan menegaskan timnya akan berjuang maksimal dalam 3 laga sisa demi menjaga asa promosi. Sementara itu pengamat sepak bola Buyung Ismu menilai peluang Sumsel United masih terbuka selama tim mampu meraih hasil sempurna pada laga terakhir. Ia menambahkan dukungan supporter dan konsistensi permainan akan sangat menentukan langkah Sumsel United dalam persaingan menuju papan atas. Kalau untuk Sumsel United sekecil apapun walaupun ini kan masih ada kesempatan dia untuk naik. Memang ada peluang untuk naik, walaupun mungkin dikatakan ya berat ya. Posisinya sekarang kan yang diambil kan 2. Nah, sedangkan posisi ya terakhir yang aku lihat dia kan keempat nih. Walaupun ya poinnya 30 berapa, 38 ya.
Nah, kalau di ini kan yang di atas itu kan udah 40-an lebih tuh. Memang berat, walaupun berat tapi ada peluang. Dengan catatan dia harus borong semua kemenangan pertandingan yang sisa ya. Dengan 3 pertandingan tersisa, Sumsel United kini menatap fase krusial musim ini. Jika mampu tampil maksimal, peluang promosi tetap bisa diperjuangkan hingga pekan terakhir kompetisi. Dari Jakabaring, Haris Sekiar dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. PLN ULP Prabu Muli melakukan pemasangan LCD tanpa padam. Samsat 4 Palembang melakukan perbaikan sistem pengawasan di lingkungan kantor. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.